Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Abdul Akbar. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Hadis. Saya di sini untuk mengerjakan UAS dari mata kuliah Tahris Hadis yang dibimbing oleh Pak Dosen Arif Riyadi, LC.MAG. Saya di sini ingin mengangkat satu tema, yaitu bagaimana mencari kriteria wanita bagi seorang laki-laki. Bisa dibilang bagaimana kriteria mencari istri yang solehah. Gini, dalam membahas kriteria mencari seorang istri yang solehah itu sangat penting bagi seorang laki-laki. Karena apa? Karena mencari seorang pasangan hidup, apalagi seorang istri, itu tuh harus benar-benar bagus banget, harus benar-benar baik. Karena gini, kita menikah tapi tidak dengan wanita yang solehah. Bukan maksudnya yang soleh itu seperti harus pintar agama, paham kitab Quran, enggak. Yang penting itu paham dasar-dasar dasar-dasar keluarga sakinah mawaddah warahmah lah. Duh, kenapa? Jika kamu mencari jika wanita itu cantik di fisik tapi jelek di hati, itu kan akan terlihat jelek di agamanya. Tapi sebaliknya, kalau wanita itu ya penampilannya biasa aja, nggak suka perhiasan itu, tapi hatinya sangat baik, bersih, itu akan terlihat cantik banget di mata agamanya. Nah, dalam hadis seperti ada salah satu hadis yang menerangkan seperti itu, yang bunyi adunya mata uwa kharu mata idunya almar'atu sholihah, yang artinya sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita sholihah. Memang hadis Imam Muslim. Nah, kan sudah terjelaskan sendiri di situ kan, sebaik-baiknya kamu mencari seorang wanita itu harus solehah. Karena apa? Jika kamu pintar mencari wanita dan kamu bisa mendapatkan wanita yang solehah, maka kamu akan mendapatkan perhiasan terbaik di dunia. Nah, ada satu hadis lagi, yaitu seperti ini: Fadratu bidatul dunya terbatul idalika, yaitu adalah artinya pilihan yang bagus agamanya, pilihlah yang bagus agamanya, engkau pasti akan beruntung. Nah, itu kan. Kalau kamu nggak pintar mencari seorang calon istri, ya ini nggak bisa dibilang lucu, tapi nyesel juga lah, karena kan pernikahan kan sekali seumur hidup ya, nggak bisa diulang. Kalau bisa nambah, kalau ada gitu. Nah, ini ada 6 sifat perempuan yang harus diketahui para laki, yaitu yang pertama adalah ananah, mananah, hananah, hadakah, barakah, dan syadakah. Nah, yang pertama adalah ananah, yaitu perempuan yang suka mengeluh dan suka mengadu. Perempuan ini memiliki sifat yang tidak mandiri dan sifatnya itu pemalas. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita sudah menikah ya, nanti malasnya tuh kayak, mas, kita cari pembantu langsung untuk bersih-bersih. Nanti kan kalau aku kerja sendiri semua kan capek. Ya, itu kan untuk di mata orang lain sekarang kan seorang wanita tuh harus bisa lengkap, maksudnya bisa membersihkan rumah, bisa menyenangkan suami gitu loh. Nggak ada kok. Kalau seorang wanita punya sifat ananah, itu kan akan memberatkan suaminya sendiri gitu loh. Kayak nanti pulang-pulang mau ngeluh, mas capek gitu minta pembantu, itu kan nggak baik bagi seorang suami, karena bisa dibilang nanti kan dosa sendiri, dia melawan suami lah, membuat suami menderita kebahagiaan. Yang kedua adalah mananah, yaitu perempuan yang suka mengungkit kebaikan dan jasa-jasa yang terdahulu, baik kepada suami ataupun maupun orang lain. Nah,
Perempuan seperti ini biasanya kadang mengungkit kesalahan suami dan mengungkit kebaikannya sendiri. Nah, hal ini bisa berdampak kepada keluarga, itu bisa membuat kepala rumah tangga terbalik. Maksudnya apa? Pemimpinnya itu malah wanita gitu, karena dia kan dikit-dikit membandingkan. Tapi kalau suaminya juga nggak bisa apa-apa kan malah jadi berbalik kan. Ya itu jangan. Jadi laki-laki harus bisa mencari sifat mencari calon wanita yang tidak memiliki sifat tersebut. Nah, yang kedua adalah hananah, yaitu perempuan yang suka membanding-bandingkan dan membanggakan kesuksesannya di masa lalu. Nah, itu yang hampir sama ya seperti mandanah. Kenapa? Nah, jika seorang perempuan dulu kan sebelum menikah kan bekerja ya. Nah, setelah bekerja ya setelah menikah otomatis kan kebanyakan dalam rumah tangga kan wanita yang di rumah mengurus rumah dan laki-laki yang mencari uang. Nah, jika gaji saat istri tersebut melihat gajinya suaminya dan melihat gajinya lebih sedikit ketimbang dia pasti akan memberontak seperti, pas mending saya aja yang kerja, gajinya kamu kan nggak mencukupi untuk kebutuhan keluarga lah. Itu kan juga menginjak-injak harga diri lelaki gitu. Itu janganlah, kalau bisa kalau memang harus jangan cari seperti itu sifatnya. Nah, yang keempat adalah hadakah, yaitu perempuan yang tidak bisa mengatur keuangan atau ekonomian. Ya, kalau konteks seperti ini kan kembali lagi pada gaji seorang suami yang diberikan kepada istri. Nah, gaji saat suami memberikan gaji kepada istrinya pasti mengatakan, mas ini kurang untuk kebutuhan keluarga. Padahal kalau dia bisa mengatur keekonomian keluarga atau dengan gaji suami yang pas-pasan, itu ya pas-pas aja gitu loh. Mungkin kayak seperti dia bilangnya nanti, untuk bayar ini mas ini insya Allah kan cukup, karena Allah tidak akan memberikan umatnya tidak memberikan makhluknya tanpa makhluk, tidak akan memberahkan makhluknya, ya intinya tidak akan memberahkan makhluknya gitu. Tidak sampai di batas lebih ke batasnya gitu. Jadi ya kalau bisa kita mencari wanita yang pintar mengatur keekonomian keluarga, ya walaupun gajinya memang pas-pasan banget, ya itulah intinya harus bisa mencari wanita yang pintar mengatur keuangan. Yang kelima yaitu barokah, yaitu wanita yang selalu berhias secara berlebihan. Nah, perempuan seperti ini kan ya mempunyai istri seperti ini bisa dibilang plus minusnya ya. Plusnya mungkin kita senang melihat istri kita cantik, berhias cantik banget. Tapi minusnya kan dia memamerkan kecantikannya bukan di padangmu saja, karena bisa juga kalau wanita suka berhias secara berlebihan kan dia malah memamerkannya di depan umum, bukan hanya di depan dia sendiri gitu loh. Ya bisa mengundang kedolima. Ya karena bahaya gitu loh. Wanita yang suka berlebihan dalam memakai riasan itu kan bisa dibilang bisa menghancurkan rumah tangga juga. Karena ya kadang-kadang ada wanita yang udah terpancing kepada pria lain itu, dia seperti mengundang tamu yang tidak diundang dengan perhiasan itulah, menghias diri itu. Dan juga wanita yang suka berhias berlebihan juga kan boros di kosmetiknya. Kasihan suami lah, masa uang untuk kehidupan sehari-hari dibuat beli kosmetik mahal hingga ratusan ribu atau jutaan juga, itu kan jangan ngesah. Yang terakhir yaitu adalah sifat sedekah, yaitu perempuan yang banyak bicara.
gampang membicarakan orang lain atau gampang juga memfitnah lah. Itu kan ada loh salah satu mungkin bukan salah satu ya, ada beberapa beberapa wanita ya yang dikit-dikit langsung bisa dengan mudah gitu, maksudnya gitu dia memiliki sifat yang mudah ngomong seperti wah kepada tetangganya, teman-temannya mengatakan kehidupan keluarga saya itu kurang mencukupi gini-gini kan, itu kan malah membuka aib keluarga. Tapi kalau dia mikirnya kan mungkin saya kan cuma curhat bukan membuka aib keluarga. Nah itu kadang wanita yang seperti itu kan tidak sadar apa yang sudah dia lakukan kepada keluarganya gitu ya. Intinya ya seorang laki-laki itu harus bisa memilih wanita yang solehah dan bisa menghindari sifat-sifat wanita yang seperti itu, seperti ananah, wananah, hananah, hadakah, barakah, dan syadakah itu harus bisa dihindari bagi seorang laki-laki. Karena apa? Karena dosa dari semua keluarga itu kan ditanggung oleh lelaki itu, suaminya. Karena di dalam pernikahan sendiri kan ada ijab kabul, dan ijab kabul sendiri kan seorang laki-laki kan sudah bersumpah kepada para malaikat lah, kepada Allah juga. Pertanyaannya gini, saya seorang suami bersumpah kepada Allah dan malaikatnya itu dengan mengatakan saya akan menanggung semua dosa-dosa istriku dan anak-anakku dan merawat mereka hingga akhir hayatku lah gitu. Jadi ya pintar-pintaran lelaki cari istri sih. Tapi juga ya kalau seorang laki-laki muluk-muluk gitulah, lebih tepatnya punya istri harus cantik dari luar dan dalam, itu kan juga harus melihat dirinya sendiri gitu loh, apakah dirinya itu memang pantas mendapatkan wanita seperti itu kan gitu. Dan ininya juga gini, ya seperti itulah, laki-laki ya harus jika ingin mendapatkan wanita yang terbaik dia juga harus menjadi yang terbaik, bukan ingin mendapatkan yang terbaik saja gitu. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ada beberapa kata-kata yang tidak jelas atau memang membingungkan teman-teman dan Pak Arif, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.